Oke, Jacqueline, silakan. Mari kita satu berlomba dan Tuhan tunggu pembelajaran kami dari awal ke tengah hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saat ini Pak Guru mau tanya, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Siapa guys yang tidak hadir? Oke. Nah, sebelum orang lanjut ke materi selanjutnya, orang mau menyanyi dulu lagu kebangsaan. Sekarang orang mau menyanyi lagu 7 kebiasaan. Ada yang tahu lagu 7 kebiasaan? Ada. Oke, tahu semua toh? Ya. Kita mau menyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, teman belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Silakan duduk semua. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru ada gambar apa ini? Kopi. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara kalian membuat kopi? Ada yang tahu cara membuat kopi? Oke, Melan, silakan. Berdiri Melan. Pertama, siapkan gelas dan sendok. Kemudian ambil 1 sendok kopi, lalu masukkan ke dalam gelas. Setelah itu, ambil 1 sendok gula, masukkan ke dalam gelas. Ambil air panas, siram di dalam mangkuk, lalu aduk sampai merata. Lalu siap diminum. Oke, kopi siap diminum. Tepuk apresiasi. Nah, hari ini orang akan belajar tentang pertama berpikir komputasional. Diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional dengan bahasa sederhana. Kemudian kedua, kalian dapat menjelaskan 4 berpikir komputasional: dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Nah, kemudian ketiga, kalian dapat menyusun algoritma sederhana dalam bentuk urutan langkah. Yang keempat, kalian dapat menerapkan prinsip algoritma dalam bentuk instruksi sederhana melalui kegiatan unplug menjadi robot. Nah, saat ini kita akan belajar berpikir komputasional. Mari sama-sama kita lihat video pembelajaran yang akan Guru putarkan. Apa itu berpikir komputasional?
Berpikir komputasional adalah cara berpikir atau menyelesaikan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang dapat mudah dipahami, dilakukan, dan bahkan diautomasi oleh komputer. Jadi, berpikir komputasional, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Konsep ini tidak hanya digunakan oleh komputer, tapi juga diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma dalam dunia internet, komputer, tapi berpikir komputasional itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip berpikir komputasional. Yang pertama itu ada apa itu di situ? Dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jadi memecahkan masalah-masalah kompleks atau besar menjadi masalah-masalah bagian-bagian kecil dan mudah dikelola. Kemudian kedua, dengan memecah masalah kita dapat fokus setiap bagian secara terpisah dan lebih mudah menemukan solusi. Contohnya, membuat teh bisa dipecah menjadi langkah-langkah yang mudah. Pertama, merebus air, kemudian menyiapkan gelas, memasukkan teh, menuang air dan menambahkan gula. Nah, itu adalah contoh dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Lanjut. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu mencari kesamaan atau pola dalam data atau masalah yang ada. Kemudian dengan mengenali pola, kita dapat menerapkan solusi yang berhasil pada masalah serupa di masa lalu. Contoh, misalnya resep membuat teh, kopi atau susu panas, polanya hampir mirip toh? Betulnya enggak? Mulai dari memasukkan apa? Air, memasukkan gula, itu polanya hampir sama atau pernah orang lakukan. Nah, misalnya rebus air, siapkan gelas, tambahkan gula, tambahkan dan tuangkan air. Kemudian prinsip berpikir komputasional yang ketiga yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah menyaring informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak penting atau tidak relevan. Misalnya, memfokuskan diri pada informasi inti yang mempermudah pemahaman dan penyelesaian masalah. Contoh dalam membuat teh, itu kita cukup menuliskan langkah-langkah yang penting tanpa harus menjelaskan, oh, teh ini dibeli di mana, di warung ini atau di mana, gelas ini dibeli di mana atau diambil di mana. Jadi hal-hal yang cukup penting. Nah, kemudian prinsip berpikir komputasional yang terakhir yaitu algoritma, yaitu membuat langkah-langkah sistematis. Sistematis itu berurut untuk menyelesaikan masalah. Algoritma memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai solusi yang diinginkan. Contoh, misalnya dalam membuat teh. Jadi langkah pertama adalah rebus air 5 menit. Kemudian langkah kedua, masukkan teh ke dalam gelas. Langkah ketiga, tuangkan air panas. Langkah keempat, tambahkan gula dan aduk sampai rata. Nah, itu adalah berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Ya, rebus air sampai mendidih. Kemudian kedua, masukkan teh ke gelas. Ketiga, tuangkan air panas. Keempat, tambahkan gula dan aduk rata. Jadi berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan logis, efisien, dan terstruktur. Sama seperti komputer, yaitu berpikir. Jadi berpikir komputasional itu membantu kita menyelesaikan masalah dengan logis, efisien, terstruktur. Logis itu bagaimana logis? Mudah dipahami, kemudian efisien, tidak membutuhkan atau membuang-buang waktu dan
biaya, toh. Kemudian terstruktur. Berbeda halnya ketika kita berpikir atau mengerjakan sesuatu tanpa berpikir komputasional atau mengurutkan langkah-langkah. Kira-kira mana lebih bagus? Berpikir komputasional, yaitu mengurutkan dengan langkah-langkah. Kalau kita tidak merencanakan sesuatu, justru apa yang terjadi? Belum tentu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, contoh berpikir komputasional di sini ada membuat sandwich. Tadi kan pertama itu langkahnya apa? Dekomposisi atau memecahkan masalah besar menjadi masalah dan menjadi hal-hal yang kecil. Contohnya, membuat sandwich menjadi bagian kecil, ambil roti, olesi selai, tutup dengan roti pie. Oh. Nah, pengenalan polanya. Kira-kira resep sandwich ini, tahu sandwich? Sudah roti ini, roti yang ini, sudah. Resep sandwich ini mirip dengan membuat apa kira-kira? Burger, yaitu roti, isi, dan roti lagi. Roti, isiannya, dan roti lagi. Itu adalah pengenalan pola. Kemudian abstraksi. Fokus pada langkah penting. Misalnya ambil roti, beri isi, tutup. Kemudian di algoritmanya yaitu instruksi langkah-langkah berurut. Pertama, ambil 2 lembar roti. Kemudian kedua, oleskan selai di salah satu roti. Tutup dengan roti lainnya, potong jadi 2 dan roti siap dihidangkan atau siap dimakan atau disantap. Nah, itu adalah contoh berpikir komputasional. Jadi ada 4 langkah apa saja? Dekomposisi, apa lagi? Pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Amin. Nah, sekarang kalian akan membuat algoritma. Nanti Pak Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke. Pak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dengan cara menghitung 1 sampai 3. Castle 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, sekarang yang 1 menjadi kelompok 1, yang 2 menjadi kelompok 2, yang 3 menjadi kelompok 3. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 ada di sana. Boleh? Silakan masing-masing berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya. Oke. Sudah? Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik 1 untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini yaitu kalian akan membuat langkah-langkah algoritma. Ya, nanti tulis kegiatannya apa, langkah-langkahnya. Nama kegiatannya apa, kemudian tuliskan langkah-langkahnya. Sudah? Paham? Ini ada pertanyaan? Tidak. Nah, silakan dikerjakan. Langsung dikerjakan. Nanti akan dipresentasikan. Oke anak-anak, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Oke, kita mulai dari kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi kami dalam kegiatan membuat mie instan. Langkah-langkah algoritma: pertama, panaskan mie. Kedua, masukkan mie. Ketiga, tunggu 3 menit. Keempat, masukkan bumbu. Kelima, sajikan. Keenam, mie siap disantap. Oke, beri
tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi yang sudah kami buat. Nama kegiatan: menyiapkan tas sekolah. Langkah-langkah algoritma. 1. Buka jadwal pelajaran. 2. Ambil buku sesuai jadwal. 3. Masukkan ke dalam tas. 4. Masukkan alat tulis. 5. Siapkan botol minum. Bukan dari hasil. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita terakhir di kelompok 3. Maju kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kegiatan: pergi ke sekolah. Langkah-langkah algoritma. 1. Bangun tidur jam 6. 2. Mandi dan gosok gigi. 3. Sarapan. 4. Pakai seragam. 5. Naik kendaraan atau berjalan ke sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari hasil kerja kelompok kalian, Pak Guru bisa melihat bahwa kalian sudah mengerti tentang langkah-langkah dalam algoritma. Yaitu tadi ada yang membuat mie instan, kelompok 2 membuat apa? Menyiapkan tas sekolah. Kemudian kelompok 3 pergi ke sekolah. Dilakukan secara terstruktur dan berurutan langkah-langkahnya. Jadi tepuk apresiasi. Oke, nah sekarang kita akan ice breaking untuk kalian lebih semangat. Berdiri siap. Oke, lebih semangat. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan menjadi robot. Ada yang bersedia menjadi robot? Angkat tangan. Oke, karena Alex pertama kali mengangkat tangan, jadi Alex baru pilih menjadi robot. Silakan Alex berdiri di situ. Nah, Alex akan mengikuti instruksi dari Pak Guru sebagai apa? Programmer. Jadi Alex mengikuti langkah-langkah dari Pak Guru atau mengikuti instruksi dari Pak Guru. Sekarang Alex akan mengambil vas bunga yang ada di atas meja. Nah, Pak Guru akan menginstruksikan kepada Alex untuk berjalan sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan. Siap Alex? Oke, siap robot? Oke. Hadap kiri. 2 langkah ke depan. Hadap kanan. Kanan. Maju 1 langkah. Ambil vas bunga. Oke, tepuk tangan untuk Alex. Oke, silakan dulu Alex. Nah, itu adalah metode unplug yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengikuti instruksi, ya. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan lembar kerja kedua. Nah, kalian melihat di sini ada lembar kerja peserta didik kedua.
mengenali masalah. Kira-kira masalah apa yang akan kalian hadapi? Yaitu apa ini? Mencari harta karun. Mencari harta karun. Programmer akan memberikan perintah dan memandu robot menuju tujuan. Jelas di sini ada jebakan. Kalian harus mencari apa? Harta karun. Bagaimana caranya kalian menulis instruksi-instruksi di dalam lembar kerja? Contoh, misalnya kita ada start. Apa yang harus kita lakukan? Mundur satu langkah. Jadi kalian akan tulis di lembar kerja langkah 1 itu menulis instruksi adalah mundur 1 langkah. Kemudian selanjutnya dipersilakan kalian mengerjakan sampai mendapatkan hasil harta karun. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan algoritmanya? Sudah. Nah, sekarang kita akan praktik algoritma dari masing-masing kelompok. Oke, nanti pilih satu orang yang akan menjadi robot dan satu orang lagi yang akan memberikan instruksi atau perintah. Bisa paham? Bisa. Oke, kita mulai. Oke, silakan. Kita mulai dari start. Mundur langkah, hadap kiri, maju 2 langkah, maju 2 langkah, kanan, maju 1 langkah. Oke, tepuk tangan. Silakan sekarang kelompok 2. Siapa yang akan menjadi robot? Oke. Oke, silakan. Mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah. Oke, so ternyata algoritma yang disusun tidak sesuai sehingga masuk ke dalam perangkat. Oke, silakan duduk kelompok 2. Oke, kita masuk kelompok terakhir, kelompok 3. Ayo, kelompok 1. Kita silakan. Semangat, jangan sampai salah instruksi. Siapa yang menjadi robot? Alex. Oke, Alex. Yang menjadi memberikan perintah? Oke. Mundur 1 langkah, belok kanan, maju 2 langkah, belok kanan, maju 1 langkah, ambil. Oke, tepuk tangan. Berhasil menyelesaikan algoritma. Ayo duduk. Nah, jadi anak-anak, tadi itu adalah contoh unplug yang kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting sekali apa? Penting sekali kita memberikan instruksi dengan benar. Kenapa kita harus memberikan instruksi dengan benar? Biar apa? Ya kan? Apa? Biar tidak salah. Kalau tadi ada yang masuk perangkap sehingga hal-hal yang kita inginkan tidak tercapai. Makanya kita harus menyusun algoritma dengan baik. Paham? Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional atau berpikir secara sistematis terstruktur mengikuti langkah-langkah. Nah, kemudian ada 4 prinsip yang tadi orang sudah pelajari. Yang pertama itu apa? Dekomposisi. Kedua apa? Pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Jadi
itu adalah 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Kira-kira apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari berpikir komputasional? Apa manfaatnya? Ada yang bisa menjawab? Coba, ada yang berani? Ya, Gabriel, berdiri. Ya, dari masalah yang besar kita dapat mengelompokkannya menjadi masalah-masalah kecil atau langkah-langkah kecil. Kemudian kedua, ada lagi? Ada? Oke. Membuat masalah lebih mudah dikerjakan. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, Jacqueline. Bisa memecahkan masalah yang akan kita hadapi. Jadi kita belajar untuk berpikir komputasional, berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis. Jadi kalau dalam menghadapi masalah kita harus apa? Berpikir terlebih dahulu. Menyelesaikan, bagaimana cara kita mengerjakan suatu masalah tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan cara berpikir komputasional. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Sekarang Pak Guru akan memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah. Ini PR kalian adalah ayo bantu Diri dan Dodo pergi ke sekolah melewati jalan yang aman. Kira-kira bagaimana dengan langkah-langkahnya seperti yang tadi kalian mengerjakan mencari harta karun. Guru bagikan ya. Oke, kemudian kita sudah selesai. Sekarang kita akan berdoa karena tadi kita mengawali dengan doa, jadi kita sekarang menutupnya juga dengan doa. Ada yang mau berdoa? Kita akan berdoa pulang. Ada? Oke, Bella, silakan. Sampai di sini pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Terima kasih.